kimia dan reaksi nuklir. Berarti ada reaktor kimia dan reaktor nuklir ya. Reaktor kimia tidak ada perubahan massa ya selama reaksi hanya berubah dari satu bahan ke bahan lain. Ya, misalkan di sini A ditambah B menghasilkan C, stiren ditambah butadien menghasilkan stiren butadien rubber, misalkan ya. Atau etilen direaksikan secara polimer membentuk polietilen. Ya. Atau misalkan akrilonitril ditambah butadien ditambah stiren membentuk ABS ya, produk ABS. Ya, jadi tidak ada perubahan massa ya. Berarti mengikuti hukum kekalahan massa ya. Massa sebelum reaksi dan setelah reaksi itu sama, yang berubah hanya bentuknya ya, bisa menjadi produk lain. Sedangkan reaktor nuklir adalah perubahan massa yang berubah jadi energi yang sangat besar. Nah, jadi reaktor nuklir ya, misalkan uranium, ya, uranium. Kita menaruh uranium 1 kilo, nanti akan dihasilkan massa dalam bentuk energi yang jauh lebih besar. Itu reaktor nuklir ya. Nah, kemudian berdasarkan ya, klasifikasi reaktor cukup banyak ya. Berdasarkan efek panas yang berpengaruh pada reaksi, kita mengenal adanya reaksi isotermal. Berarti reaksi isotermal itu temperaturnya sama ya. Selama proses di reaktor kita jaga temperaturnya sama. Ya, untuk membuat temperatur reaktor konstan ya, konstan atau isotermal ya, itu mungkin kita perlu lakukan treatment dengan proses cooling, pendinginan ya. Oke, misalkan kita CSTR ya. CSTR kemudian reaksinya adalah exo, berarti akan dihasilkan plus Q ya. Plus Q ya, sehingga untuk menjaga proses isotermal ya, maka kita perlu memasukkan pendingin misalkan ya. Kita memasukkan pendingin ya. Kita memasukkan cooling ya. Cooling ya misalkan. Nah, di sini pertama liquid masuk, pendingin dalam fase liquid masuk, kemudian dihasilkan pendingin dalam fase uap ya. Jadi setelah mengambil panas dari sistem di reaktor, dia akan berubah fase dari liquid ke uap. Nah, karena terjadi perubahan temperatur. Nah, itu reaktor isotermal. Kemudian ada reaktor non isotermal, jadi temperaturnya naik ya. Nah, kan PV NRT ya, PV NRT ya. Jadi jika tekanannya naik maka temperatur juga akan naik misalkan ya. Kemudian pola aliran. Pola aliran maka kita bisa bedakan ada aliran ideal atau plug flow dan mixed flow, juga ada pola alir non ideal. Ya, ada ideal dan non ideal. Ya, jadi kalau aliran ideal berarti dia steady state. Ya, yang masuk dan keluar sama. Sedangkan aliran non ideal berarti alirannya adalah ngacak ya, turbulen. Kemudian berdasarkan fase yang terlibat ada sistem homogen, jadi satu fase reaksinya dan heterogen. Jadi reaksinya bisa terjadi 2 fase atau 3 fase ya. Bisa liquid gas atau liquid padat. Nah, itu untuk yang heterogen. Nah, kita lihat misalkan tadi yang reaktor nuklir ya. Tadi dikatakan bahwa reaktor nuklir ada 2, ada yang sifatnya fisi, pemecahan, ada yang sifatnya fusi atau penggabungan ya. Jadi reaktor fisi ini itu reaktor yang memanfaatkan pemecahan satu atom berat yang menggunakan neutron atau suatu subatom yang dipercepat sehingga melepaskan suatu energi ya, jadi energi yang besar. Ya, seperti misalkan tadi ya, uranium ketika kita ledakan maka akan menghasilkan energi yang cukup dahsyat. Sedangkan reaktif fusi penggabungan.
itu bekerja dengan menggabungkan dua atom ringan sehingga dari penggabungannya didapat suatu energi. Ya, misalkan hidrogen ya akan membentuk gas hidrogen dan lain sebagainya, ya, reaksi penggabungan. Oke. Ya, penggunaan reaktor nuklir itu bisa untuk beberapa hal ya, untuk kebutuhan manusia, yaitu bisa untuk pembangkit tenaga listrik dan rekayasa genetik ya. Untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia sepertinya yang reaktor nuklir masih dalam proses kajian ya, belum sampai implementasi. Sedangkan untuk rekayasa genetik, nah reaktor nuklir ini sudah banyak digunakan ya. Bisa digunakan untuk merekayasa genetik dari suatu spesies ya. Nah, ini contoh yang tenaga nuklir untuk pembangkit listrik, ya, pembangkit listrik. Jadi, nah ini untuk apa? Sebenarnya di sini adalah proses pembentukan steam ya, steam. Nah, nanti steam digunakan untuk menggerakkan turbin uap. Nah, nanti turbin akan menghasilkan listrik. Nah, jadi prinsipnya adalah pembangkit tenaga listrik ini ya nuklir bisa digunakan sebagai energi panas untuk menghasilkan uap yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin. Kemudian berdasarkan bentuknya, berdasar bentuknya ada reaktor yang membentuk tangki dan ada reaktor yang berbentuk pipa. Ya, bentuknya ya. Tadi yang pertama ini kan bentuknya adalah tangki ya. Bentuknya tangki. Nah, sedangkan ini sebenarnya adalah bentuknya pipa. Ya, ini pipa ya. Pipa, cub dalam satu bundel membentuk sel. Nah, di dalam cub itu berisi katalis-katalis. Katalis itu adalah tempat terjadinya reaksi. Ya, apalagi kalau katalisnya yang selektif, maka yang produk-produk tertentu saja yang akan melewati katalis tersebut. Ya. Nah ini ya. Nah, coba kita lihat dulu, misalkan katalis ya. Katalis ada di mana ya? Aktivitas katalis. Hai pemain satu, siap? Hadapi tantangan ini.
Masuk. Oke, jadi catalytic cracking ya misalkan ya. Jadi ini misalkan katalis zeolite ya, zeolite. Nah, jadi selektivitas katalis ini hanya jadi katalis itu walaupun kecil tapi di dalamnya itu berupa pori-pori lorong yang sangat luas sekali ya. Nah, kalau ukurannya lebih besar dia tidak akan masuk, kemudian akan pecah, membentuk produk tertentu. Feed molecules that have cracked into valuable products have difficulty escaping the zeolite through the narrow micropores and therefore often overcrack into undesirable byproducts like light gases. This diffusion limitation lowers product yields, process efficiency, and raw material ya metanol misalkan masuk ke dalam katalis yang selektif akan menghasilkan beragam produk ya. Jadi tergantung kepada pori yang dilaluinya. These molecular highways improve diffusion into and out of the structure, allowing feed molecules to readily access the zeolite crystal, and also for product molecules to quickly exit the zeolite crystal. Now, the longer hydrocarbon molecules can be cracked into valuable products such as gasoline and diesel. Nah, bisa nanti kan cracking itu produknya banyak ya, seperti nafta di cracking bisa membentuk etilen, propilen, butilen, Vega, C4 ya, karena tergantung dari keselektivitasan produk ya. Oke. Nah, kemudian ini terkait ini tadi ya. Nah, di sini. Nah, sekarang berdasarkan bentuknya tadi ada yang tangki, ada yang pipa. Nah, berdasarkan prosesnya ada yang batch. Jadi batch itu adalah sekali make up ya. Jadi sama seperti kita membuat adonan ya. Jadi batch itu misalkan ini reaktor CSTR ya. Maka kita akan masukkan reaktor A, kemudian ditambah reaktan B yang secara bersamaan sampai penuh dulu. Ya, kemudian diaduk sampai homogen, misalkan berapa waktunya ya, misalkan 2 jam misalkan dan seterusnya ya. Jadi masuk semua ya, kemudian tutup, jadi tidak ada produk masuk dan keluar ya. Ini juga masih close. Jadi pokoknya di adon dulu ya, dibuat sampai reaksi itu berlangsung. Nanti kita cek parameternya apakah konversinya ya, ataupun mungkin density-nya atau viskositasnya ya. Setelah masuk spek produk yang diinginkan, maka baru di drain, dikeluarkan. Nah, ini adalah batch ya. Sedangkan untuk yang semi batch ya, jadi semi batch itu yang tadi itu ya. Jadi kita masukkan reaktan A masuk semua, kemudian diaduk, kemudian secara perlahan-lahan kita masukkan katalis misalkan ya. Katalis secara perlahan-lahan ya, itu yang disebut dengan semi batch. Sedangkan ada proses kontinu ya, proses kontinu ini bisa reaktor tangki, bisa reaktor pipa ya. Misalkan untuk reaktor pipa adalah seperti ini ya. Ini masuk, kita ambil daerah sini, ini merupakan daerah reaktor katalis. Maka di sini adalah CA0 misalkan. Maka di sini ada kita bahkan CA1 ya. Nah, berapa harga komponen penyusun CA1? Nah, nanti tergantung dari selektivitas katalis yang kita gunakan. Nah, ya. Nah, jadi nanti di sini ya bahwa konversi terhadap perubahan panjang itu akan semakin naik. Ya. Sampai batas tertentu ya. Nah, ini ya. Atau bisa juga yang kontinunya di reaktor tangki ya. Jadi prosesnya adalah ada masuk ada keluar
Misalkan masuk dari bawah, kemudian overflow, keluar dari side sini tengah, ya, kemudian masuk lagi ke bawah, kemudian keluar terus, seterusnya. Ya, sehingga kita nanti bisa mengecek berapa konversi di luaran reaktor 3 atau berapa minimum viscosity di keluaran reaktor 3 dan lain sebagainya. Jadi prosesnya adalah kontinu, ya, ada feed masuk, ada product outlet, feed masuk, product outlet, ya. Sehingga yang continuous steady state, tidak ada yang terakumulasi, harapannya itu. Kemudian berdasarkan keadaan operasinya, ya, kita mengenal ada reaksi isotermal, ya, tadi sudah disinggung, ya. Ada reaksi isotermal berarti tidak ada panas, perubahan panas, ya. Ada adiabatis berarti tidak ada pertukaran panas, ya, baik dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Kemudian ada reaktor gas dengan katalis padat, ya, yang tadi, ya, yang tadi. Jadi katalis yang digunakannya misalkan zeolit. Zeolit itu kan berupa mineral padat. Padat. Nah, ini bisa digunakan untuk reaktor gas cair atau reaktor gas-gas. Ya, ada yang tanyakan dulu? Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, kalau tidak ada, nah, tujuan dari pemilihan reaktor, Syahira, apa? Silakan. Iya Pak, saya masih nggak ngerti sama tadi itu yang pola aliran yang non ideal. Pola aliran non ideal. Iya Pak, masih Oke, banyak. jadi aliran itu, ya, ada yang aliran ideal atau disebut juga dengan steady state, ya. Aliran steady state. Jadi misalkan, oke, ini ada masuk, ya, kemudian ada yang keluar. Nah, maka sebenarnya aliran itu kan ada aliran laminer, ada aliran turbulen atau aliran transient, ya. Kemudian tadi untuk reaktor jenisnya ada aliran untuk yang ideal dan non ideal, ya. Untuk aliran ideal, yaitu bisa kita kategorikan, kita asumsikan sebagai aliran yang steady state, aliran tunak, ya. Jadi yang masuk dan yang keluar itu sama, ya. Alirannya keluar, ya. Sehingga kalau secara neraca massa untuk yang steady state, misalkan ini ada rate input, ya, dikurangi rate akumulasi, dikurangi rate out, itu sama dengan rate akumulasi. Rate akumulasi, ya. Nah, karena sifatnya adalah masuk dan keluar sama, ya, sehingga asumsi di sini tidak ada yang terakumulasi, ini 0. Nah, sehingga rate in akan sama dengan rate out, ya. Nah, ini yang ideal. Nah, sedangkan yang non ideal, ya, non ideal bisa saja terjadi adanya gangguan, ya, atau dalam hal ini kalau kita asumsikan dalam aliran pipa, ya, maka yang non ideal itu adalah alirannya bergolak, nah, bergolak gitu, ya, bergolak, sehingga banyak dipakai untuk aliran plug flow, ya, plug flow reaktor. Ya, mana tadi? Nah, ini, ya. Non ideal, ya, pola alirannya non ideal, turbulen dia, ya, turbulen. Atau juga bisa jadi bahwa misalkan di sini ada gangguan lagi, ya, ada gangguan lagi yang menyebabkan terjadinya proses akumulasi, ya, proses akumulasi. Nah, ini bisa menggunakan pola aliran non ideal. Jadi bisa dikatakan ini adalah non steady state, ya, non steady state. Kalau aliran ideal itu adalah steady state, kalau aliran non ideal adalah non steady state, ya. Jadi tidak stabil alirannya. Oke, mungkin itu. Gimana, Syahira? Baik Pak, mengerti. Oke, ada lagi? Pak, maaf. Tadi saya belum absen, Pak.
Ya, nanti di tengah-tengah ada absen lagi ya. Oke, terus ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk mana tadi? Ah, ini ya. Oke, dalam memilih reaktor ya kan tadi jenisnya cukup banyak ya, bisa dari tangkinya, nanti tangki juga ada yang CSTR, mungkin ada yang sifatnya batch, ada yang continue, ada yang semi continue, kemudian prosesnya ada yang isothermal, ada diabatis dan lain sebagainya ya. Nah, jadi pada dasarnya bahwa tujuan pemilihan reaktor ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama bahwa reaktor yang kita gunakan mendapatkan keuntungan yang besar. Ya, jadi biasanya parameter yang dicek di reaktor itu adalah konversi ya atau konsentrasi. Ya, jadi usahakan bahwa resident time atau waktu tinggalnya adalah secepat mungkin, tetapi menghasilkan konversi yang besar. Ya. Nah, misalkan ini sebuah reaktor CSTR, katakan ya. Ya, maka yang akan kita cek nanti adalah konversi atau XA, ya. Atau juga konsentrasi, ya, CA-nya. Nah, ini ya. Jadi kita menargetkan berapa reaktan yang terkonversi. Ya, misalkan apa? Misalkan kita masukkan metanol. Metanol itu bukan reaktornya ini ya. Kalau reaktor ini misalkan kita masukkan butadien di sini ya. Butadiena ya. Kemudian ditambah stiren. Stiren ya. Jadi ini merupakan misalkan monomer ya, yang akan kita reaksikan di reaktor CSTR ya, sini masuk ya. Kemudian ini juga stiren kita masuk dari sini ya. Nah, kemudian kita reaksikan selama 2 jam, nanti dicek berapa konversi dari butadien atau stiren ya, atau produk yang terbentuk berapa konversinya, atau kalau enggak konsentrasinya ya, konsentrasinya, sehingga ini diharapkan nanti adalah ini mendapat keuntungan yang besar ya, berarti dari sisi energi kecil, kemudian waktu tinggal di reaktor juga pendek. Nah, itu yang diharapkan ya. Biaya produksi rendah. Nah, ini ya. Jadi terkait dengan keuntungan yang besar, tentu kita harapkan biaya produksi rendah, tetapi hasil produk memiliki nilai yang tinggi atau ekonomis ya. Kemudian model kecil atau volume, ini terkait volume ya. Nah, nanti ada di mata kuliah reaktor, Anda akan mendesain berapa volume reaktor yang diperlukan misalkan untuk menghasilkan konversi 80%, kemudian laju alir sekian, nah, berapa volume yang diperlukan. Ini nanti ada pada bagian desain reaktor ya. Kemudian operasinya sederhana dan murah. Nah, operasinya sederhana sekali, ya, jadi tidak banyak proses kontrol, nah, jadi sangat sederhana. Kemudian keselamatan kerjaan terjamin, ya, tapi safety gitu ya. Tapi safety, misalkan dari ada pressure gauge, ada PSV, kemudian juga temperatur juga ada kontrol temperatur, ya. Jadi keselamatan kerja terjamin. Kemudian polusi terhadap sekeliling lingkungannya dijaga sekecil mungkin ya, jadi efek menghilangkan energi ke lingkungan sekecil mungkin, menghilangkan gas yang bocor langsung ke waste gas untuk ditransfer ke flare stack ya, flare stack. Nah, ini ya, jadi beberapa tujuan pemilihan reaktor ya. Kemudian pemilihan jenis reaktor juga dipengaruhi oleh fase ya, tentu ya, fase zat yang bereaksi, apakah fasenya gas-gas atau gas liquid atau misalkan liquid-liquid ya. Kalau CSTR biasanya adalah liquid-liquid ya. Kalau gas padat bisa juga menggunakan fixed bed reaktor ya, ataupun juga fluidized reaktor. Kalau gas dengan gas juga bisa menggunakan reaktor pipa dan sebagainya ya.
Kemudian tipe reaksi dan persamaan kecepatan reaksi serta adanya reaksi samping. Ya, seperti tadi ya. Kalau menggunakan katalis yang selektif ya. Jadi bisa saja misalkan awalnya ini berupa metanol. Ya, metanol, tapi nanti bisa dihasilkan produk dimethyl ether misalkan ya. Kemudian etilen, kemudian juga propilene misalkan ya, atau butadien atau butilen misalkan, butilen dan lain sebagainya. Nah, jadi tiap reaksi dan persamaan reaksi serta ada tidaknya reaksi samping. Ya, di reaksi samping ini mempengaruhi terhadap pemilihan jenis reaktor yang akan digunakan. Ya, apakah fixed bed, kemudian emulsi tube, kemudian atau catalytic cracking ya, dan lain sebagainya. Kemudian kapasitas produksi, ya kapasitas produksi. Misalkan antara reaktor CSTR itu kan bisa kapasitasnya bisa lebih besar dibanding dengan plug flow reaktor yang kapasitasnya lebih kecil. Kemudian harga alat dan biaya instalasi. Kemudian kemampuan reaktor untuk menyediakan luas permukaan yang cukup untuk perpindahan panas. Ya, kemampuan reaktor untuk menyediakan luas permukaan cukup. Jadi transfer tadi ya, apakah mass balance atau heat balance. Nah, ini sangat mempengaruhi kepada pemilihan jenis reaktor ya, terutama untuk yang tangki ya, CSTR dengan pipa atau fixed bed reaktor. Kemudian tadi ya jenis reaktor berdasarkan keadaannya, keadaan operasi kita ada yang disebut dengan reaktor isotermal ya. Isotermal dikatakan isotermal jika umpan yang masuk, campuran ke dalam reaktor dan aliran yang keluar reaktor selalu seragam ya suhunya. Ya, jadi temperatur input, temperatur di reaktor, dan temperatur keluar itu adalah sama. Sedangkan reaktor diabatis dikatakan adiabatis jika tidak ada perpindahan panas. Ya, jadi tidak ada perpindahan panas antara reaktor dan sekelilingnya. Ya, jadi tidak ada panas yang keluar ataupun panas yang masuk ke dalam reaktor. Itu reaktor adiabatis. Kalau reaktor adiabatis berarti sebaliknya ya, ada perpindahan panas dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Nah, kemudian reaktor tangki ya. Dikatakan reaktor tangki ideal jika pengadungan sempurna sehingga komposisi dan suhu di dalam reaktor setiap saat sama, ya, uniform. Ya, jadi reaktor tangki itu kan ada pengaduk. Harapannya bahwa pengaduk ini dapat menghomogenisasikan semua material yang kita masukkan ke dalam reaktor. Prosesnya ada proses batch, semi batch, atau proses kontinu atau alir ya. Sedangkan reaktor alir pipa ini biasanya digunakan tanpa pengaduk sehingga disebut reaktor alir pipa ya. Jadi tanpa pengaduk. Dikatakan ideal jika zat reaksi yang berupa gas secara mengalir dalam pipa dengan arah sejajar sumbu pipa. Jadi searah sumbu pipa ya. Ini misalkan seperti ini sebenarnya idealnya ya, seperti ini ya. Nah, ini yang reaktor pipa ya. Artinya bahwa reaktor ideal itu yang masuk dan keluar sama, kemudian searah dengan sumbu pipa ya, searah dengan sumbu pipa. Jadi kalau kita lihat reaktor pipa ya. Reaktor pipa.
Reaktor pipa piping. Nah, ini reaktor pipa ya. We have the condition of plug flow. Plug flow means there is no back mixing of the injected plug in the pipe. If we inject a plug of reactant into the pipe reactor, the plug stays together. In real pipe flow, there may be some back mixing depending on the conditions. As the reactants travel down the pipe, there is mixing between the upstream and downstream sections. If the whole pipe becomes instantly and perfectly mixed, the pipe reactor is the same as the CSTR. Ya. Yang reaktor tangki ya. Kemudian reaktor pipa. Jadi reaktor pipa ini tanpa pengaduk sehingga disebut reaktor alir pipa. Jadi proses pengadukannya berada sepanjang pipa itu ya. Kemudian dilihat dari fasenya, ya. Ada yang homogen dan ada juga yang heterogen. Homogen ini berarti reaktan, produk, dan katalis berada pada yang sama. Ya, jadi sama, misalkan membuat biodiesel ya. Misalkan minyak goreng, kemudian katalisnya adalah metanol dalam bentuk metoksinnya. Nah, itu semua dalam keadaan cair, misalkan. Atau reaktor heterogen. Kalau reaktor heterogen ini berbeda fasa ya. Misalkan reaktannya gas, kemudian katalisnya adalah padat. Nah, ini termasuk reaktor heterogen. Nah, berada pada fase yang berbeda. Ya. Oke, kita pelajari sekarang berdasarkan prosesnya. Ya, tadi kita mengenal sistem batch, kemudian semi batch atau semi continue dan continue. Ya. Untuk sistem batch ini memiliki pengaduk yang berisi reaktan. Ya. Oke, jadi ada tangki, ya. Kemudian kita agitasi, kita aduk sehingga mencapai homogen. Ya. Jadi selama proses agitasi itu tidak ada inlet dan outlet yang masuk atau keluar. Ya. Kemudian reaktor jenis ini biasanya sangat cocok digunakan untuk produksi berkapasitas kecil. Nah, batch itu ya kayak buat adonan aja ya, adonan. Jadi misalkan tadi ya kita mau membuat styren dan butadiene atau lalpek atau karasintesis, ya, maka kita masukkan butadiene, kemudian kita masukkan styren ya, secara manual. Ya, secara manual. Kemudian kita reaksikan sampai misalkan konversi 80%. Konversi 80%. Nah, ini dikatakan sistemnya adalah batch ya. Jadi pencampuran reaksi produk, reaksi kimia, batch ya, distillation, crystallization, extraction, dan cair ya. Ini juga merupakan bagian dari sistem batch ya. Tetapi waktunya lebih lama biasanya ya. Reaksinya lebih lama. Nah, dibanding dengan yang prosesnya continue karena flow-nya berpindah dari satu reaktor ke reaktor lain, ada masuk, ada keluar terus. Sehingga bisa lebih banyak produknya. Kalau batch ya satu reaktor saja kita diamkan, kita treatment. Kalau konversi turun kita naikkan katalis. Misalkan kalau mau viskositasnya kira-kira tinggi, nah berarti ini kemungkinan pembentukan
cabang polimernya adalah ke arah crosslink. Nah, sehingga untuk memodified kita masukkan pengatur yang misalkan dengan TDM, yaitu tertiary deductyl medsaptan misalkan. Nah, ini semi batch ya. Jadi oke, kita masukkan di sini ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita masukkan bahan baku di sini, kemudian kita aduk, kita pantau suhu konversi dan lain sebagainya. Nah, setelah capai baru kita drain. Nah, ini adalah produk batch, ya, produk batch. Sedangkan ada lagi yaitu produk semi batch ya, semi batch di sini. Jadi untuk semi batch ini ada beberapa keuntungan dan kerugian juga ya. Ini yang reaktor batch ada beberapa keuntungan dan kerugian. Pertama, untuk keuntungan, ongkos atau harga instrumentasi rendah ya, karena sistemnya adalah manual, berarti kontrol instrumentasi rendah ya. Paling suhu misalkan ya, beda dengan yang sistemnya adalah kontinu. Kemudian kerugiannya biaya buruh atau handling tinggi ya, jadi biaya buruh. Jadi untuk masukin bahan baku ke reaktor kita perlu orang, kemudian untuk menjaga konversi, mengecek konversi juga perlu orang. Yang beda dengan yang batch, keuntungannya penggunaannya fleksibel, artinya tidak diberikan secara mudah dan dapat dan cepat kapan saja diinginkan ya. Jadi batch itu ya, penggunanya lebih fleksibel, artinya dapat dihentikan, dapat juga di running sesuai dengan kebutuhan. Kemudian penggunaan yang multifungsi ya, misalkan di teknik kimia itu kan ada polimer, biopolimer ya. Itu digunakan untuk biopolimer ABS, bisa untuk digunakan sebagai alat produk biodiesel juga bisa. Jadi multifungsi ya. Kemudian mudah dibersihkan dan dapat menangani reaksi dalam fase gas dan cair atau padat. Sebentar ya. Nah, ini ya. Dari sisi keuntungan mudah dibersihkan, kemudian kerugiannya pengendalian kualitas dan produk jelek atau susah ya, karena manual atau apa dalam pengontrolan pengendalian manual, kemudian juga dalam satu tempat, waktunya lama, sehingga di sini pengendalian kualitasnya agak susah ya. Kemudian skala produksinya juga kecil. Nah, beda dengan yang kontinu nanti ya, skala produksinya bisa lebih besar. Ya, coba ada nggak ya? Batch reaction. Kita lihat batch reaction. Dan batch reaction. Batch reaction.
batch. Oke, jadi misalkan yang batch itu, oke, ini ya, kita memasukkan dalam reaktor, ya. Jadi di sini yang batch ya, sebentar, yang batch reaktor. Nah ini ada CSTR ya, kita pilih jenis CSTR. Ini material masuk, kemudian di sini ada sulfuric acid, nah, sodium format, nah, terus diadik sampai nanti homogen terbentuk produk baru ya, terbentuk produk baru. Ya. Jadi harapannya homogen ya. Jadi awalnya 2 fase ya mungkin ya. Nah di sini kan awalnya 2 fase ya, 2 fase, kemudian direaksikan, nanti kita pantau tuh. Kita pantau konversinya setiap saat ya, sampai membentuk produk yang kita inginkan. Nah, kemudian di blow, kemudian di cleaning. Nah, ini adalah batch, ya, batch reaction, ganti untuk jenis produk lain misalkan ya. Nah, ya. Kemudian ini ya yang batch ya. Jadi kita lakukan sekali make up untuk satu produk ya. Kemudian kita gunakan semi batch. Ya, jadi biasanya ini berbentuk tangki yang berpengaduk juga. Kemudian cara operasinya dengan jalan memasukkan sebagian zat reaksi ke dalam reaktor, sedangkan zat reaksi yang lain atau sisanya dimasukkan secara kontinu ke dalam reaktor ya. Jadi ada material masuk selama operasi, kemudian ada reaktan yang masuk bisa dihentikan, dan produk bisa dipindahkan selama operasi waktu, kemudian tidak beroperasi secara steady state. Jadi misalkan seperti ini tadi ya, seperti ini bisa dikategorikan contoh dari semi batch ya, di mana reaktan akan masuk. Kemudian reaktan dimasukkan semua sesuai dengan hasil perhitungan. Kemudian yang reaktan B atau sebagai katalis mungkin dimasukkan secara perlahan-lahan, ya. Perlahan-lahan untuk mengatur konversi. Ya. Kemudian setelah oke, baru produk diturunkan ya, untuk didistribusi. Ya, ini semi batch. Kemudian yang ketiga adalah continue. Ya. Sistemnya adalah kontinu. Jadi reaktor kontinu mempunyai aliran masuk dan keluaran inlet yang terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Jadi reaktor kontinu dioperasikan pada kondisi steady, di mana arus aliran masuk dan arus aliran keluar harus sama. Nah, untuk sistem kontinu ini bisa menggunakan reaktor jenis RATB, ya, reaktor alir tangki berpengaduk, atau biasa juga disebut CSTR, Continuous Stirred Tank Reactor. Kemudian ada reaktor alir pipa, RAP, atau plug flow reaktor. Nah, jadi continue itu masuk keluar gitu ya. Jadi prosesnya seperti ini ya. Ini untuk yang CSTR ya, CSTR. Jadi continue continue ya, misalkan ini kita jadi ini masuk dari sini, keluar dari bawah ya. Terus dijaga levelnya, dijaga volumenya adalah konstan ya, masuk keluar. Ini harapannya bahwa inlet dan outlet secara neraca massa sama ya, tetapi secara konversi tentu yang di sini adalah lebih besar ya, karena sudah terjadi reaksi di reaktor. Nah,
untuk continue ini jenisnya bisa CSTR atau VFR ya, frag flow reaktor. Nah, untuk CSTR, nah, model pengadaannya seperti ini ya. Jadi misalkan di sini kita perlu pendingin ya. Di sini perlu pendingin, ini berarti pakai jaket ya, pakai jaket, pakai insulation misalkan ya. Ini pendingin, kemudian ini adalah agitator, reaktan 1 dan 2 masuk, ya, kemudian nanti di sini bisa dikendalikan level sehingga bisa dipasang level gauge ya. Jadi di sini alat kontrol ya, nanti bisa dihubungkan. Jadi alat kontrol itu maksudnya ini ya. Oke, ini produk keluar misalkan. Kemudian ini masuk. Nah, sini juga ada valve kan. Nah di sini ya, nanti di sini bisa kita pasang sensor ya, nanti kita hubungkan ke controller di sini. Nah, nanti controller yang memberikan perintah ke valve untuk membuka atau menutup. Ya, ini yang disebut dengan feedback control. Ada juga yang forward control, berarti maju, berarti arahnya adalah ke sini. Ya, ke valve ini. Jadi di sini kita pasang controller, kemudian kita sambungkan dengan discharge. Nah, ini yang disebut dengan forward. Kalau yang ke depan ini adalah feedback control. Oke, terus CSTR. Nah, kemudian reaktor frag flow ya. Jadi reaktor frag flow ini merupakan suatu reaktor yang berbentuk pipa yang beroperasi secara kontinu. Dalam PFR, selama operasi berlangsung, bahan baku dimasukkan terus-menerus dan produk reaksi akan dikeluarkan secara terus-menerus. Jadi di sini ya kontinu ya. Ini feed ya, atau inlet masuk, kemudian akan terjadi reaksi di dalam katalis. Ya. Nah, ini reaksi di sini. Kemudian produk akan dikeluarkan secara kontinu. Ya. Jadi masuk dan keluar adalah sama ya. Jadi misalkan sini ya. Ini yang frag flow. 5 minutes to understand plug flow reactors. Chemists at a research center have made a new molecule in the lab using CSTR. of the reaction products. Unfortunately, some molecules of the raw material have a very short residence time inside Nah, the reactor. CSTR ini ya, agitator ya. Nah, kemudian nanti akan terbentuk aliran yang bergolak ya untuk mencapai homogenasi. In fact, in a continuous stirred tank reactor, or CSTR, the number of possible residence times is infinite. To illustrate this, one can draw a graph with the different possible residence times in the CSTR along the x-axis. Nah, nanti kita amati per waktu berapa konversi atau berapa penurunan konsentrasi reaktan. It can be seen that there is a large number of molecules with a short residence time, a few number of molecules with a very long residence time, and many molecules with residence times in between both extremes. Ya, untuk reaktan akan semakin berkurang berat molekulnya ya. Decreasing exponential function. Let's return to the industrial scale stirred tank reactor. Another problem konsentrasinya. is that the concentration of the reactant is uniform throughout the reactor. Nah, diasumsikan ini seragam. And this concentration is low because it corresponds to the concentration at the outlet of the reactor. However, the reaction rate is usually proportional to the reaction concentration. Hence,
a stirred tank reactor, the reaction rate flows Konsentrasi throughout the reaktannya. entire volume of the reactor, and this results in a low production of the molecule of interest. In order to overcome this, we can design a reactor without a stirrer. Nah, that sekarang zones pakai with plug different flow, degrees of concentration aliran pipa exist. ya. The reactant concentration will Konsentrasi remain low reaktan close to the reactor di outlet, ujung ini semakin but kecil it will reaktan. increase as you move towards the Di awal reactor dia inlet. akan semakin besar. And therefore, the reaction rate will also increase towards the inlet. In addition, if the length of the reactor is increased, the residence time of the reactive molecules will also increase, giving them time to be transformed into the desired molecule. This was how the tubular reactor was invented. The corresponding ideal reactor is generally called a plug flow reactor. So, what is the explanation? In a tubular reactor, all the molecules move through it at roughly the same speed. You can imagine a piston that moves forward inside the reactor at constant speed, pushing the fluid. The molecules that are located in a small section of this reactor are hardly mixed with the molecules just behind them or just in front of them. This behavior does not actually exist in reality, but we can get quite close to it. The plug flow reactor is an ideal reactor, which is used as a guideline for the design of industrial tubular reactors. Let's imagine the injection of a non-reactive tracer at the inlet of the reactor in the form of a pulse input, which means that the amount of tracer is injected instantaneously. If a probe is placed at the outlet of the reactor, we will be able to follow tracer concentration at the outlet as a function of time. If the reactor is a perfect plug flow reactor, the exit signal will have this shape. We can Plug flow, see ya. the pulse input corresponding to the injection of the tracer. Jadi terjadi Just shifted in kenaikan time. pada All of the molecules have the increment same residence time, which is the time measured between the injection of the tracer and the peak observed at the exit. We can understand intuitively that this time also corresponds to the ratio between the reactor volume. Nah, ini soal resident time ya, waktu tinggal, This is also called the space time. In a CSTR, on the other hand, the residence time distribution decreases exponentially with time. A large amount of tracer exits the reactor after a short time, after which less and less tracer is detected at the outlet. However, this wide distribution of residence times in the CSTR has an adverse effect on the production of the desired molecule. In fact, it is preferable to use a reactor in which the residence time distribution is narrow. That is, where all the molecules exit the reactor at the same time, like in the plug flow reactor. Sometimes, a plug flow reactor cannot be used in industry due to technical constraints. In this case, similar conditions can be achieved by Seri, connecting several CSTRs in series. CSTR yang disusun seri nanti akan hampir sama dengan plug flow reactor ya sebenarnya. There is a deviation from ideal plug flow, which manifests itself as axial dispersion. When the tracer pulse input is injected at the inlet of the reactor, the tracer has the tendency to spread over the length of the tube. This can be seen in the following movie. The pink-colored tracer spreads over a small zone in the packed tubular reactor as the tracer moves through the reactor. Oke, ya itu ya. Jadi apa? Jadi bisa juga diasumsikan mix flow CSTR yang disusun secara seri itu kalau dilihat dari konversinya kan nanti terjadi naik turun bertambah ya. Jadi misalkan ya, misalkan kita buat CSTR ya yang disusun seri, masuk kemudian masuk dan keluar ya. Jadi kan konsentrasi CA1 katakan ya, CA2, CA3, di mana CA3 itu kan
lebih besar dari Ca2, lebih besar dari Ca1. Ya. Nah, ini bisa diasumsikan bahwa kalau kita punya ini pipa, reaktor pipa ya, kemudian ini katalis misalkan dengan panjang L, maka konversi sepanjang L, sehingga nanti bisa kita, kalau pada pipa ini dCA per dL, ya. dCA per dL. Jadi sepanjang L ini konsentrasi akan berubah. Nah, ini kalau diasumsikan dengan mixed flow reaktor atau CSTR reaktor yang disusun seri, ya, nah, maka hampir sama dengan plug flow reaktor, ya, karena mengalami kenaikan konversi sepanjang L, ya, sepanjang L. Oke, nah ini neraca massa nggak perlu dulu ya. Nah, ini mixed flow reaktor dan plug flow reaktor. Oke, baik. Kemudian kita lihat jenis plug flow reaktor, ya, ternyata juga dibagi-bagi lagi. Ya. Ada yang disebut dengan reaktor alir saja atau reaktor alir. Nah, di sini pipa biasanya berupa gas dengan gas, cair dengan kais, ya, di mana menimbulkan panas yang terlalu tinggi. Nah, reaktor memiliki aliran plug flow yang optimal untuk kecepatan reaksi, tetapi tidak cukup sulit untuk transfer panasnya. Ya. Ini reaktor alir pipa. Ya. Kemudian yang PFR juga jenis yang kedua yaitu reaktor pipa cell and tube. Ya, pipa cell and tube. Ya, jadi di dalam reaktor ya ini ada tube, ya, tubing atau pipa-pipa kecil ya, tube itu yang berisi katalis nantinya, ya, berisi katalis, ya, gabungan dari tube itu berada dalam sebuah ikatan yang disebut dengan sel, ya, jadi disebut dengan reaktor pipa cell and tube. Nah, jadi seperti reaktor pipa di atas, tetapi berupa beberapa pipa yang disusun dalam sebuah sel. Reaksi berjalan di dalam pipa dan pemanasan atau pendinginan di sel. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini katalis berada di dalam tube, kemudian di sekitar sel ada pemanas atau pendingin tergantung dari proses yang akan digunakannya, exo atau endo, sehingga kita perlu pemanas atau perlu pendingin. Nah, ini reaktor pipa cell and tube. Nah, jadi berisi tube-tube ya di sini. Kemudian ada reaktor fixed bed. Nah, kalau fixed bed ini berarti berisi katalis yang tetap. Nah, ini katalisnya adalah tetap. Jadi dibuat tidak bergerak. Jadi reaktan dalam fase gas masuk, ya, kemudian akan bereaksi sepanjang pipa katalis ya, nanti akan dihasilkan produk. Ya, apabila diperlukan proses transfer panas yang cukup besar, biasanya berbentuk fixed bed dan multi tube, di mana reaktan bereaksi di dalam tube-tube berisi katalisator dan pemanas atau pendingin mengalir di luar tube, ya, atau di dalam sel. Ya, ini fixed bed. Yang satu lagi adalah fluidized tadi ya. Sudah diterangkan di depan bahwa fluidized itu reaktor akan berisi katalis, di mana katalisnya itu adalah bergerak. Ya, jadi kalau yang nomor 3 itu adalah fixed bed, katalisnya adalah tetap, sedangkan yang fluidized itu katalisnya adalah bergerak, tetapi jangan sampai katalis ikut terbawa ke proses berikutnya, ya. Sehingga di sini desain di top reaktor itu adalah berbentuk silinder besar, sehingga terjadi pressure drop. Nah, jadi tekanannya turun, sehingga dorongan untuk keluar reaktor semakin kecil. Sedangkan untuk katalitik, ya tadi disinggung katalitik, jadi yaitu reaktor yang berisi katalis, ya. Ada fixed bed reaktor, ada fluidized, ada trickle bed, ada slurry reaktor. Nah, yang
Yang belum kita bahas ini adalah trickle bed ya, atau slurry reaktor ya, dan slurry reaktor. Jadi untuk trickle bed reaktor dengan packing katalis ya. Jadi trickle bed ini ada packing katalis ini ya. Ini packing katalis, kemudian gas dan liquid masuk secara bersamaan. Ya. Kemudian mengalir ke bawah yang mengalami interaksi pada katalis padat. Ya, jadi tetap reaksi akan terjadi di katalis padat ini. Gas dan liquid masuk dari atas, kemudian nanti di sini ada gas yang kita inginkan atau sisa liquid yang tidak bereaksi. Nah, ini untuk trickle reaktor. Kemudian ada lagi slurry. Ya, slurry. Kalau slurry itu kan berarti tidak terlalu encer, juga tidak terlalu padat ya. Jadi bentuknya misalkan seperti bubur ya, slurry. Jadi ada TS-nya. Jadi masih bisa dialirkan dengan pompa submersible misalkan. Jadi reaktor ini menggunakan liquid sebagai reaktan dan solid sebagai katalis. Nah, ya. Jadi biasanya reaktannya adalah liquid, kemudian katalisnya dalam bentuk padat ya. Kemudian biasanya terdiri dari liquid stirrer tank. Nah, jadi ada liquid stirrer tank, juga pada beberapa keadaan gas sebagai reaktan juga diembunkan melalui reaktan. Nah, ini contoh ya slurry reaktor. Coba kita lihat ya, ada nggak slurry reaktor? Slurry reaktor. Slurry reaktor. Jarang ya, slurry reaktor jarang ya. Slurry reaktor ya. Jelas juga dia. Ya itu ya slurry reaktor keluar. Nah. Kemudian tadi ya ada reaktor itu yang disusun seri ya. Sebenarnya tujuan dari disusun seri reaktor itu ya pertama adalah untuk memperbesar kapasitas ya, memperbesar kapasitas. Kemudian juga reaktornya adalah continue. Jadi di seri ini bisa plug reaktor ataupun bisa juga continuous tank reaktor ya, seperti ini misalkan ya. Ya, misalkan seperti ini. Ini reaktor 1, reaktor 2, reaktor 3 ya. Misalkan target kita konversi di reaktor 3 itu adalah 80%. Maka kita harus mendesain ya, dengan volume reaktor yang sama,
berapa waktu yang diperlukan di setiap reaktor. Nah, nanti saudara di pelajaran reaktor akan menghitung berapa space time ya atau waktu tinggal di dalam reaktor untuk mencapai konversi 80% di reaktor ketiga. Nah, jadi harapannya ya bagusnya bahwa kalau volume tangkinya sama, maka distribusi setiap reaktor ini konversinya sama. Ya misalkan 80 dibagi 3 ya sekitar 26-an lebih ya. Nah, konversi setiap reaktornya ya. Kan sifatnya seri. Ya, jadi tinggal 26 ditambah 26 berarti di sini adalah 452 konversi di sini. Di sini adalah 80. Nah, sifatnya kan kontinu. Oke, kemudian untuk yang reaktor plug flow juga bisa disusun secara paralel ya. Jadi tidak hanya seri, tapi dapat juga disusun secara paralel. Nah, di sini ada V1, V2, V3, volume 1, volume 2, volume 3 ya. Oke, kemudian ya, di sini berarti fitnya sama konsentrasinya. Ya, kemudian dihasilkan produk 1, produk 2, produk 3, kemudian di blending menghasilkan produk total. Yang CS juga sama, ya, bisa secara paralel. Jadi ini fitnya masuk secara bersamaan dari 3 line ini, kemudian diproses selama waktu tertentu dan bisa dikeluarkan sebagai produk. Nah, ini beberapa contoh. Nah, contoh aplikasi yang di lapangan ya dihubungkan dengan equipment yang lain. Nah, di sini ada CSTR. CSTR misalkan di sini ada monomer A, monomer B, monomer C masuk, kemudian di sini ada water, kemudian ada katalis, kemudian ada transfer agent, yaitu transfer agent itu misalkan untuk mengontrol rantai dari polimer. Nah, ini di reaktor, nanti kemudian di blow down, ya di blow down, kemudian nanti didapatkan produk emulsinya. Nah, ini contoh aplikasi reaktor di industri, ya di industri. Oke, nah, seperti ini juga ya. Ini proses kontrolnya. Ya silakan, ada yang tanyakan dulu. Ada yang tanyakan terkait dengan reaktor? Nah, ini contoh DME ya. DME itu dimethyl ether. Dimethyl ether itu diperoleh dari reaksi metanol. Kemudian di sini ada katalis selektif, bisa JSM5 katalisnya. Kemudian nanti akan dihasilkan produk DME sebagai produk intermediate, atau juga mungkin saja dihasilkan langsung etilen propilen ya. Nah, sehingga di sini ada DME kolom ini untuk purifikasi ya, yaitu untuk memisahkan DME dari produk-produk lain atau seperti metanol dan lain sebagainya. Sehingga nanti di sini adalah DME murninya di fase atau di atas sebagai fase gas yang perlu dikondensasi untuk menghasilkan liquid DME. Silakan. Ya, silakan ada yang ditanyakan. Oke, nah sekarang itu nanti ada tugas ya. Tugas di sini udah dibagi kelompok belum? Ada kelompok nggak? Ada, Pak. Udah dibagi sama Panton ya kemarin? Iya, Pak, sudah. Satu kelompok berapa orang? Berapa orang? 5, 6? 5. 5, Pak. 5 ya, jumlah Iya, 5. mahasiswa ada 35. Berarti ada 7 kelompok ya? Iya, Pak. Oke. Nah, nanti tugasnya lima, 6, 7 berarti ini. Jadi tugasnya Anda coba mereview dan menganalisis ya
jenis reaktor yang ada di ethylene plant, di ethylene oxide plant, styrene butadiene rubber misalkan ya. Kemudian untuk asam sulfat, H2SO4. Oke. Nah, ini ya. Oke, di sini jadi apa tugasnya ya, misalkan review dan analisis untuk jenis reaktor di industri ethylene plant. Ethylene plant itu berarti contohnya Chandra Asri misalkan, pasti kan ada produk ethylene. Kemudian ethylene oxide ini di PT Polychem, kemudian styrene butadiene rubber di PT GT divisi SPR, super absorber polimer di NSI ya misalkan, atau asam sulfat mungkin di Sulpindo atau Asahi Mas ya. Kemudian ini kelompok 1-2, kemudian kelompok 3-4, propylene plant, jadi reaktor yang digunakan untuk membuat propilen. Kemudian ethylene glycol, styrene rubber. Styrene rubber ini ada di PT SRI ya, styrene rubber Indonesia yang kemudian ada pembuatan butadien di PT PBI dan HCl. HCl bisa di Sofindo, mungkin di Asahi Mas juga bisa. Kemudian kelompok 567 ini mencari apa jenis tipe reaktor dan analisisnya di methyl ether plant, polipropilen, styrene, VCM, PET. Nah, ini bisa dicari ya. Jadi Anda tinggal misalkan ini ya, ini di ethylene oxide ya, dari jurnal juga ada ya. Ini misalkan ethylene oxide, berarti dari sini kan sudah kelihatan ya jenis reaktornya apa, ya reaktornya apa, kemudian prosesnya bagaimana ya. Oke. Ada yang ditanyakan dulu? Ini masih ada waktu 1 jam ya, coba Anda cari. Coba Anda cari. Mudah-mudahan bisa selesai ya. Ini ya, kita nanti ada kesempatan diskusi 10 menit gitu. Ini filenya saya share ya ke grup aja ya. Ke grup. PP SA ya. Mau absen belum ya? Sebentar ya. Ya, silakan, itu udah
kirim ke grup ya, ke grup A. Absennya Oke, ada yang ditanyakan dulu? Bapak izin bertanya, Ya, silakan. ini hasilnya nanti dalam bentuk apa ya, Pak? Dibikin PPT? PPT aja, nanti kita diskusikan kan, PPT aja. Oh gitu, Pak. Iya, Pak, makasih. Ya, nanti Anda bisa cari literatur dari jurnal atau dari apa gitu ya. Ini sudah banyak lah. Atau dari laporan KP kalau ada yang di ini di apa di Google. Pak, punten absennya belum bisa ya, Pak. Kalau yang lain gimana? Saya belum bisa. Iya, sama. belum bisa. Bahas sebentar lagi. Perlu waktu kali. Belum ya, tadi. Nunggu 2 menitan coba.
Pak Punten mau nanya, berarti saya kan kelompoknya kelompok 3 sama kelompok 4, kelompok 3, berarti sama kayak kelompok 4 ya Pak. Ya, Nah, terus ini kan di seluruh reviewnya analisis jenis reaktor yang ada di PT CAP, PT Polychem, PT SRI, PT PBI, sama Asahimas. Berarti nanti nyari itu yang ada reaktor yang ada di PT CAP apa yang udah ditertera lagi nih, propylene plant gitu? yang dicari itu produknya ya. Jadi itu saya hanya ngasih contoh kira-kira produk ini ada di industri ini gitu. Jadi tetap yang Anda fokus itu adalah mencari jenis reaktor yang digunakan untuk produk-produk yang disebutkan tadi itu. Ya, misalkan propilen. Nah, propilen itu ya contohnya di Chandra Asri kan pasti ada kan. Kan dia menghasilkan produk propilen. Kemudian di etilen glikol. Nah, contohnya di Polychem. Kemudian stiren rubber. Nah, stiren rubber itu contohnya di PT SRI misalkan. Itu jadi maksudnya itu ke produknya ya. Jadi Anda kan kita mencari dari literatur jurnal ya. Jurnal dari atau dari apa. Nah, itu jadi fokusnya ke produknya. Propilen, etilen glikol, stiren rubber, butadiene, HCl misalkan. Atau kelompok 567 ke dimethyl ether, polipropilen, stiren, PCM, PET. Kelompok 12 ke etilen, etilen oxide, stiren butadiene rubber, superabsorban, asam sulfat. Jadi ke produknya ya, produknya. Ya mungkin Anda punya buku Ullmann ya. Di sana kan semua proses ada di situ tuh. Nah, nanti ambil contoh etilen. Begitu. Biar bisa dipahamin. Bisa Pak. Untuk deadline-nya Pak, maaf kapan? Ah, Deadline-nya. jadi sekarang coba dikerjain dulu sampai kapan ya. Sampai mana sekarang ya, atau satu reaktor dulu misalnya nanti kita coba satu kasus kita bahas dulu, misalkan Anda fokus ke etilen dulu coba sekarang atau fokus ke poin 1 setiap ini ya, setiap soal, misalkan yang kelompok 1-2 ke etilen, kelompok 3-4 ke propilen, kelompok 5-6-7 ke dimethyl ether ya, satu poin itu dulu ya, nanti kita bahas. Nanti yang nomor 2, 3, 4, 5-nya dikumpulkan, berarti sekarang hari apa? Kamis ya. Kamis berarti dikumpulkan Selasa lah ya. Selasa. Nah sekarang poin 1 dulu ya. Poin 1 etilen, propilen, sama dimethyl ether. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Makasih banyak Pak. Ya silakan. Masih ada waktu ya, masih lama, masih 45 menit. Yes.
Ya.